Halo para siswaku yang cantik dan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selama di rumah kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu tes deskripsi. Ayo coba perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar tentang Jodipan. Siapa yang tahu Jodipan? Nah, yang kedua itu ada gambar tentang Candi Jago. Lalu tentang para layang dan deskripsi tentang Balai Kambang. Nah, setelah itu berikan komentarmu tentang isi dari penjelasan masing-masing gambar tersebut. Kemudian diskusikan bersama teman satu bangku. Jadi anak-anak, tes deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan jelas objek, tempat wisata atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Sejauh ini sudah bisa dipahami kan? Mudah kok tes deskripsi itu. Lalu apa saja sih ciri tes deskripsi? Yang pertama, tes deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Nah, lalu paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Indera yang dimiliki manusia kan ada 5. Kalian bisa sebutkan apa saja itu? Yang keempat, ketika membaca tes deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Dan ciri yang terakhir, tes deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri psikis suatu objek dengan rinci. Sekarang kita membahas struktur tes deskripsi. Nah, dari gambar yang sudah Bapak suruh amati tadi, kalian bisa mengamati bahwa tes deskripsi itu memiliki 4 struktur. Yang pertama judul. Judul ini menggambarkan isi teks. Kemudian kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Nah, pada gambar yang tadi itu Bapak hanya memberikan ulasan tentang kalimat topik saja. Nah, lalu tes deskripsi ini memiliki bagian penjelas benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa sambil membuka buku paket. Nah, yang terakhir, tes deskripsi itu memiliki simpulan, bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Nah, sekarang Bapak memberi tugas sederhana lagi. Setelah kalian mendapatkan pengertian, tujuan dan ciri, cobalah daftar tujuan teks, rincian, dan perasaan terhadap objek suatu tes deskripsi. Perhatikan buku paket halaman 7 ya. Tes deskripsi ini memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama, tes paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks paragraf spatial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan yang lainnya. Yang terakhir, teks paragraf objektif. Teks ini, objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Jadi bisa dipahami kan? Harusnya sih bisa. Nah, sebelum Bapak berikan tugas akhir, Bapak akan memberitahukan langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema objek yang akan dibahas. Misalkan kalian akan membahas tentang Candi Pangu, atau kalau yang di Malang tentang objek wisata Coban Putri. Wah, itu bagus sekali. Kemudian langkah yang kedua, menentukan tujuan. Nah, jadi tujuan kalian menggambarkan Coban Putri itu untuk apa? Yang
ketiga, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Sembari kalian menuliskan teks juga bisa dong sambil wisata. Nah, berhubung sekarang tengah kondisi pandemi, kalian bisa observasi melalui daring karena sudah banyak penjelasan tentang Tuan Putri. Langkah keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Kemudian, langkah yang terakhir, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Tugas akhir untuk materi deskripsi kita kali ini adalah mengamati tempat bersejarah di sekitar. Nah, karena sekarang sedang masa pandemi, kalian sangat diperbolehkan untuk mencari tahu melalui daring, misalkan melalui akun Instagram, akun Twitter, atau lewat berselancar di platform Google. Deskripsikan dengan singkat, minimal 300 kata, hanya 300 kata. Setelah mendeskripsikan, kalian unggah ke sosial media Instagram dengan mention Bapak @dani_alifia. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat ya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.